jin ifrit. This be the strongest y'all, yes. Yaitu adalah salah satu jenis makhluk yang disebut dalam Al-Quran. Nah, salah satu ayat Al-Quran yang menerangkan mengenai jin ini adalah surah An-Naml ayat 39 sampai 40. Anyways, dikatakan juga kalau jin ini sebenarnya nggak bisa dilihat langsung sama manusia atau bisa dibilang invisible. Ya memang kan jin itu nggak kelihatan. Berarti angels and demons termasuk jin dong. Now that's gonna be a different story. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Medusha. In today's video, topik kali ini sensitif. Jadi sebelum gue masuk lebih dalam, I would like to say disclaimer. Semua yang gue bahas dalam konten ini dari A sampai Z itu bukan dari gue, tetapi dari artikel-artikel yang udah gue cantumin di description box. Itu dalam bentuk artikel juga ada, dalam bentuk video juga ada. Jadi sebelum kalian marah atau gue nggak tahu lah ya, pokoknya if something happen and you don't agree with it, pokoknya what I'm trying to say, apa yang gue bahas di sini menurut artikel yang gue taruh di description box. Okay, so don't burn my house please. And last but not least, bahasa gampangnya adalah gue bukan orang yang sok paling tahu, bukan. Let's just get into it. Jin. Tapi kok dimasukin mitologi, Mar? Itu kan bukan mitos, Mar. It is real. Exactly. Don't be angry first. Makhluk atau entitas satu ini juga udah jadi suatu hal yang gak terpisahkan dari kepercayaan agama Islam. Yang sebenarnya namanya makhluk halus kan ya, percaya gak percaya itu kan ada di mana-mana dengan segala wujud dan kepercayaan masing-masing agama. Nah, orang-orang Timur Tengah menyebut mereka sebagai jin. Kalau kita lihat dari ajaran agama Islam, sebutan jin ini dipakai buat segala macam makhluk yang berhubungan dengan supernatural. Salah satu alasan lainnya juga adalah karena satu jin itu bisa mempunyai kelompok atau turunan-turunan lagi gitu loh. Nah, salah satu contohnya kalau di Indonesia itu dedemit. Makanya biar nggak sulit dan lebih general mereka sebut dengan jin. Meskipun dinilai penuh dengan kejahatan dan hal-hal negatif, di beberapa cerita jadul ya, jin ini tuh malah dinilai berkelakuan baik dan nggak ngeruguin manusia. Macemnya kayak jin di film Aladdin gitulah. Yes, it's Disney movie, it's a cartoon, but again, sebelum agama Islam itu berkembang, orang-orang yang berpendidikan pada masa itu menganggap bahwa jin itu sebagai makhluk jahat yang tinggal di gurun pasir. Dan mereka mempunyai asumsi bahwa jin ini senang dengan tempat-tempat yang gelap, kotor, dan gak keurus gitu. Dan mereka juga suka mengelabui orang-orang yang lewat dengan cara berwujudan menjadi binatang. Enam combau bukan binatang biasa, tapi kayak binatang gurun gitu. Now with all that being said, memang sempet tuh ada yang namanya percaya banget sama keberadaannya jin, sampai mereka bisa-bisanya tuh memuja-muja si jin ini seakan-akan tuh dia like a god, a demigod, or whatever god they be praising. Tapi walaupun dipuja-puja dan dianggap dewa, jin ini dipercaya nggak sepowerful itu. Dan dipercaya juga seseorang pasti bakalan bisa tuh musnahin atau mengalahkan si jin ini. Tapi ternyata itu cuma teori. Karena si jin ini selain dia bisa shape shift atau berubah-ubah, dia itu juga bentukannya hilang. Like you can't see it, kalian nggak bisa ngeliat, disappear. Jadi ya good luck deh tuh buat orang yang punya kepercayaan niatan musnahin yang namanya jin. Wong dia aja nggak terlihat kok. Jadi dia itu entitas yang tidak dapat terlihat. Exactly, jin tuh beda sama makhluk-makhluk supernatural yang yang pakai baju merah atau yang kayak lontong. That's different. Nah, setelah agama Islam muncul, kepercayaan ini dianggap mempunyai influence yang buruk. Makanya jin tuh baik yang jahat ya. Memang sih, tapi juga ada yang baik. Nah, nanti gue jelasin itu. Tenang. Ditambah lagi orang-orang juga banyak yang percaya kalau jin itu pembawa malapetaka atau penyakit dan mempunyai kemampuan untuk mengambil alih tubuh dan pikiran orang atau manusia. Ya, ini bisa disebut kayak kerasukan. Nah, para jin ini cuma bisa ngerasukin orang-orang yang imannya itu lemah atau yang jiwanya lagi kurang sehat dan gak bahagia. Nah, sekarang gue ngomongin jin yang punya kelakuan baik. Nah, katanya pada jahat, Mar. Exactly. Nah, ngomongin jin yang mempunyai kelakuan baik, ini beneran ada, yaitu adalah ceritanya Story of Solomon. Di sini diceritain kalau Solomon ini mempunyai kemampuan yang dimana dia bisa interaksi atau
berbicaralah ya sama spirit atau roh, communication with them spirits. Dengan kemampuannya itu, karena dilihat juga para jin ini pekerja keras dan suka yang namanya menolong. Exactly, lo bingung kan, kok ini jin malah pekerja keras dan penolong? Ntar dulu. Nah, Solomon ini for some reason overpowered this jin, memerintah para jin ini dan menjadi, dibilang budak sih enggak, tetapi kayak disuruh juga sih jatuhnya. Alright. Nah iya, Solomon ini akhirnya menyuruh para jinnya ini buat ngebangun kuil pertama yang dibangun di Yerusalem kuno. This story is actually real, dan ditambah lagi dituliskan juga kalau jin ini disebut sebanyak 29 kali di dalam Al-Quran di bab ke-72 dengan judul Al-Jin atau The Jin, yang terdiri dari 28 ayat. Gue mesti baca itu biar gue nggak salah. Link in the description box. Now, seiring berkembangannya zaman, mulai banyak kan tuh individu atau kelompok yang percaya sama keberadaannya dalam dunia ini, dari alam semesta ini ada the highest of them all, yaitu adalah Tuhan gitu. Dari miracles atau keajaiban-keajaiban, dan hal ini membuat para jin yang tadinya dipuja-puja harus turun jadi lesser god atau di bawahnya Tuhan. Ya udah jelas lah. Yang dimana kalau bisa dilihat itu dari strukturnya, jin ini secara kasar bisa dibilang jadi makhluk yang setara atau satu level sama manusia di dalam dunia ini. Yes, tapi bedanya sama kita, mereka itu hidup di antara dunia kita, yaitu dunia manusia, dan dunia spektral atau dunia jurik. Jadi dia benar-benar di tengah. They're not even a ghost, they're not even a human. So what are they? Mereka itu apa? Ya, jin. Dan dari sinilah kita mengetahui bahwa jin itu bukan hantu, beda. Now let's move forward y'all. Dalam agama Islam itu juga ada yang namanya hadis. Link ada di description box. Nah, salah satu hadisnya itu ada penjelasan kalau jin itu sebenarnya ada 3 jenis, yaitu adalah jin yang bisa terbang atau jin bersayap, dan ini tuh ada dalam kisah Nabi Sulaiman dan jin. Nah, jin inilah yang mampu memindahkan singgasananya Ratu Balkis dari Yaman atau negeri Sabah ke Baitul Maqdis. I just gotta read it, y'all. Dan yang kedua adalah jin yang bisa berubah wujud jadi anjing atau jadi ular. Dan ada jin yang bisa jalan-jalan layaknya kayak manusia. Now, jin itu tuh tercipta dari mana? Tercipta dari api yang gak berasap. Dan mereka itu udah ada sebelum Adam dan Hawa. So it was way back then, before humans. Dan mereka itu juga hidup hampir seperti manusia. Yes, mereka makan, mereka minum, mereka tidur. Bedanya, mereka bergerak lebih cepat dan lebih kuat. Dan kalau mereka mati, mereka juga bisa tuh yang namanya masuk ke surga atau ke neraka. Tergantung dari mereka hidupnya gimana, berkah apa enggak gitu. Jadi begini, awalnya itu malaikat dan jin itu hidup bersama. Coba hidup di dunia yang sama. Sampai akhirnya beratus-ratus tahun kemudian manusia akhirnya juga muncullah ke dunia, yang dimana 3 ras berbeda ini bisa dan hidup rukun bersama. But with all that being said, para jin ini mulailah yang namanya tumbuh rasa-rasa serakah dan nyari ribut. Bahkan sampai dikasih peringatannya dari Maha Esa, mereka pun tetap gak peduli. Nah, disinilah angels mulai turun tangan, dan akhirnya para jin banyak yang kalah alias mening. Tetapi yang gak mening itu, yang hidup-hidup, mereka disingkirkan di kehidupan antara bumi, yaitu ya dunia manusia ini, dan dunia spektral. Jadi dia di tengah-tengah. Nah, ada juga kepercayaannya yang dimana bahwa jin itu kan dia dibilang di antara tengah-tengah dunia manusia dan dunia spektral kan ya. Mereka malah percayanya kalau jin itu tinggal di bawah tanah dan telah menjadikan moto hidup mereka untuk mengganggu dan merusak kehidupan di atas, yaitu kehidupan kita. Mereka akan naik ke dunia cuma buat menghasut manusia untuk berbuat hal-hal rugiin sesama, bahkan bisa sampai nyulik anak kecil, dan yang paling hobi adalah ngerasukin orang-orang. Now, walaupun tadi gue udah mention di dalam hadis itu ada 3 macam jin, but then I found out ternyata jin itu ada 15 macam. Artikel ada di description box. Oke. Dan 15 jin ini mempunyai tugas masing-masing. So let's just see who it is. This is from pure research. Dan lampu gua mati. Now how am I going to record this? Satu adalah jin wasnan, yang dimana ia dibuat untuk manusia kita menjadi ngantuk saat ibadah. Kedua adalah jin dasim, yaitu tugasnya untuk menghancurkan rumah tangga. Jin konzab. Nah, bedanya dia sama yang pertama, dia ini bukan buat bikin orang-orang pada ngantuk, tetapi untuk menunda ibadah. Jadinya lu entar aja
iyalah 5 menit lagi deh. Keempat adalah jin wahlan, yaitu adalah jin yang membuat kita menjadi ragu dan was-was. Gila, ini jin dalam kehidupan banget ya. Nah, I do be wondering if every day in our life ada jin di dekat kita, cause it be like this bro. Yang kelima adalah jin zalanbur, yaitu jin yang membuat manusia menjadi boros. Keenam adalah jin tibir, menghasut emosi manusia. Yang ketujuh adalah jin awar. Nah, ini satu spek sama Asmodeus, oke? Menghasut seseorang untuk mengikuti hawa nafsunya. You know what I'm saying? Like, ya baca AO3, who knows, you know, jin awar be doing the most here. Kedelapan adalah jin masaut, yang tugasnya itu mengandu domba manusia. Kesembilan adalah jin abyad, yaitu untuk menggoda iman. Dan yang 10 adalah jin syabru, untuk menghasut manusia berbuat maksiat. Actually, di sini tuh ada 11 ya gue tulisnya, karena yang 4 lagi itu nggak ada namanya. Yang terakhir nih adalah jin ifrit. Now, This be the strongest, y'all. Yes, yaitu adalah salah satu jenis makhluk yang disebut dalam Al-Quran. Nah, salah satu ayat Al-Quran yang menerangkan mengenai jin ini adalah surah An-Naml ayat 39-40. Gue taruh link di description box, don't worry about it. Jin ifrit adalah golongan bangsa jin paling atas, sehingga sering dianggap sebagai tuan atau raja dari bangsa jin. Jadi ini speknya Lucifer, kita bisa bilang kayak begitu. So yes guys, kalian pasti wonder kenapa gue masukin jin di dalam konten Medusa, yang udah jelas Medusa itu tentang mitologi. Toh jin itu udah ditulis kok dalam Al-Quran ya kan. Now the plot twist itu adalah orang Middle Eastern, orang Timur Tengah itu banyak juga, bukan semuanya, banyak juga yang menganggap bahwa jin itu merupakan mitologi Islam. I don't know about this, kalian juga bisa cari di Wikipedia bahwa jin itu merupakan mitologi Islam. I do wondering why, kenapa ini juga dianggap mitos gitu loh, padahal ditulis gitu ya dalam Al-Quran. And now gue malah pengen tahu pendapat kalian kayak gimana. Apakah kalian juga menganggap jin itu sebagai mitos, atau kalian percaya bahwa eksistensinya itu ada? And I guess that is it, y'all. Let me know in the comments. Kalian tahu gue selalu baca komen. Thank you so much for watching this content. Don't forget to like, subscribe, follow your girls Instagram Sasha X Marissa, and I will see you when I see you. Goodbye. Oh ya, satu lagi, gue sembari rapin rambut. Ini memang konten yang berhubungan heavily dengan agama. But this doesn't mean gue nggak buat video ini kayak ini cuma buat agama ini loh, bukan buat agama itu. No, I want y'all with any kinds of agama, you know what I'm saying? To unite here, let's learn together. Dan ambil ini sebagai kayak ilmu pembahasan aja, ilmu. Matter of fact, gue pengen semua agama ada di sini. Let's say Catholic, Kristen, Islam, Buddha, Hindu, let's unite here. Karena apa? Bentar lagi ada Satan kok. Itu adalah perkumpulan satanis terbesar di dunia. So everybody and their mama, with all kinds of religion, you know, say mesti unite. Kita mesti ada tuh yang namanya Avengers versi religinya. I'm not even joking yo, beneran ada dong nanti SinCon, perkumpulan satanis terbesar nanti di bulan April. So we better be united.